bisa dihukum pidana sih. Tapi kalau dari pihak kampus sendiri menanggapinya tuh gimana dengan adanya kasus? UGM mas cinta damai bos. Apa-apanya sih damai. Berarti nggak ada ini ya? Iya, jadi didamaikan. Iya. Emang Oke bro, kembali lagi sama Bro Sam di Bincang Sam. Kali ini kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan tamu ganteng UGM, anjir. Ganteng UGM, Alwan, Sosiologi UGM 2018. aduh. Oke, kenalan dulu bro. Ya nama saya Alwan lah. Panggil aja Alwan. Kuliah di UGM. Wis, Jurusan Sosiologi. Sosiologi. Sekarang kegiatannya apa nih, Wan? Karena sekarang ada corona ini ya. Ya, Jadi sih lebih kebanyakan di rumah. banyak di rumah. Iya, karena corona juga jadinya kuliahnya juga di rumah secara online Secara gitu. online ya. Terus mungkin lagi kebanyakan ini sih, kan aku orangnya game banget ya. Nah, gamers lah. Ya, Nah, jadi aku juga punya tim gitu. Jadi lebih sering ikut turnamen gitu sekarang. Turnamen berarti online lebih juga sih. emang lagi banyak di turnamen game ya. Iya, lagi banyak juga sih eventnya jadi. Eventnya lagi banyak. Iya, terus juga lagi apa ya? Lagi pengen nyoba-nyoba streaming sih. Streaming ya, Iya. bikin YouTube gitu. Enggak lebih di platform yang gaming itu kayak Facebook gaming iya, atau iya, iya. apalah Imo gitu. Berarti lagi kegiatannya kebanyakan di situ ya sama kuliah ya. Iya. Tapi ini kan selama COVID nih, selama COVID-19 nih, terganggu nggak sih kuliahnya? Malah ya kalau terganggu ya jelas terganggu sih kayak mungkin nggak bisa ketemu langsung sama Iya. dosennya atau sama teman-teman juga yang dari sana. Kalau masalah materi juga sebenarnya terganggu sih soalnya harusnya kan kuliah tuh sampai sekarang Mei ya Sekarang Mei. harusnya sampai bulan depan. Hmm. Terus karena ada corona ini jadi dipotong kan sebulan gitu. Jadinya sampai ada 4 pertemuan lah dipotong. Terus materinya juga dipotong gitu. Berarti Jadi sebenarnya- nggak jadi numpuk tapi malah kepotong. Iya, kalau Materinya. biasanya kan orang-orang kalau dimajuin kan lagi biasanya ditumpuk gitu kan. ditumpuk-tumpuk kan. Ini emang benar-benar dipotong sih. Dipotong. Iya, materi belakangnya dipotong. Tapi ini menurut Alwan nih, dengan adanya kuliah online tuh sekarang ya, dari sisi tugas atau mungkin materi itu lebih gampang nggak sih masuknya atau gimana? Kalau jujur lebih gampang sih. Lebih gampang? Iya, kalau kuliah online ya, kalau ada kelas online gitu lebih gampang soalnya dosen tuh kayak kebanyakan kalau di punya aku tuh Ya. kelasnya di WhatsApp grup gitu, enggak di Zoom atau di apa tuh yang Webex gitu. Soalnya kan mungkin lebih kerakyatan lah ya. Iya. Soalnya Lebih merakyat iya, lah. anak-anak juga, dosennya juga mikirin anak-anak Orang-orang yang iya nggak, siapa tahu kan nggak ada yang punya kuota atau Iya, benar. internet yang ngadas atau gimana. Jadi materinya tuh dikirim lewat PowerPoint terus ada rekaman gitu. Nah, berarti kita tinggal download aja, kita Nah belajar iya, sendiri gitu. nah iya, terus siapa yang mau tanya ya di list lah sama dosennya. Terus jadinya materinya kan bisa Ya, diulang-ulang. bisa diulang-ulang. Nah itu sih enaknya. Tapi kalau tugas tuh Kalau tugas lebih kalau pertama awal corona itu emang banyak banget sih. banyak banget. Tugas Sampai numpuk. Iya, tugas tiap minggu tugas, terus tiap matkul tugas kan. Jadi sampai numpuk-numpuk gitu. Terus ada kebijakan dari kampus itu kayak nggak boleh ngebebanin mahasiswanya gitu loh. Jadinya lebih enak sih sekarang, malah kurang tugas sih Malah kurang tugas ya. kayak seminggu cuma sekali 2 kali sih. Tapi sekarang udah UAS sih. Udah UAS ya? Iya. Berarti udah hampir selesai berarti kan? Iya. Tinggal ngerjain UASnya doang. Tapi kalau dari kampus sendiri nih,
kalau dari kamu sendiri dengan nama besar UGM ya, itu ada bantuan nggak sih? Bantuan kepada mahasiswanya itu? Bantuan sebenarnya banyak sih. Banyak. Kalau dari kampus langsung yang aku dapetin itu ini apa? Transferan dana. Transferan dana? Iya, uang tunai gitu, langsung ke rekeningnya mahasiswa langsung. Ada sekitar 300.000 lah. 300.000? Ya lumayan sih. Lumayan banget. Buat yang nganggur di rumah. Iya, nganggur di rumah dapat uang terus ya. Aslinya kan buat beli kuota tuh. Tapi kan ya tahu sendiri lah, anak-anak lah. Gitu sih. Tapi kan ada juga yang lainnya sebenarnya. Apa itu? Berupa apa lagi? Kalau ada misalnya ada mahasiswa yang masih di sana, mahasiswa rantau ya. Iya. Itu kalau belum pulang ke rumah itu masih boleh dapat bantuan berupa sembako gitu dikirim. Oh iya. Berarti kan kemarin Alwan masih sempat di sana kan? Iya, sempat di sana tuh. Berapa ya? 2 minggu apa ya? Itu dapat bantuan? Enggak, itu kalau mau dapat bantuan itu ngajuin sendiri sih. Oh, ngajuin sendiri. Iya, aku nggak ngajuin ke sananya. Mungkin aku mikirnya siapa tahu ada yang lebih ngebutuhin. Iya, benar. Kan Alwan nih kuliah di bidang sosiologi ya. Yes. Sosiologi berarti kan hubungannya dengan sosial, masyarakat ya kan. Yes. Dengan adanya COVID-19 nih, dari sudut pandang Alwan tuh menilainya gimana sih? Untuk masalah sosial masyarakatnya tuh gimana? Ya sebenarnya sih secara umum ya COVID ini kan ngerugiin lah buat secara umum lah. Terus yang jeleknya tuh kayak ada stigma dari masyarakat itu nganggap COVID ini apa ya, orang-orang yang udah kena, misalnya orang rantau, misalnya dari Jakarta, terus orang itu udah balik ke rumah, udah menjadi masa karantina 14 hari. Nah, masyarakat ini masih kayak nganggap orang itu pembawa carrier gitu ya. Pembawa penyakitnya gitu. Nah, itu sih yang jeleknya di situ sih. Kalau menurut aku. Secara umumnya itu ya. Iya. Tapi kalau dari misal kita kan ada social distancing ya. Ya. Terus ada kebijakan buat kita untuk di rumah aja kan. Yes. Berarti kan membatasi interaksi sosial. Yes. Itu dari sudut pandang anak sosiologi nih, itu sangat berpengaruh nggak sih? Ya ada ianya ada enggaknya sih sebenarnya. Kalau bertatapan langsung kan sebenarnya lebih intens ya kalau secara komunikasinya. Kalau online sebenarnya juga oke aja sih. Maksudnya nggak ada buruknya juga, soalnya kan buat kebaikan kesehatan gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kan online ya, kan nggak semua orang bakal bisa lah ya, bakal bisa menggunakan namanya media sosial. Itu kan untuk orang-orang yang mungkin ada keterbatasan ekonomi, itu kan sangat terpengaruh banget kan sama adanya social distancing ini kan. Iya. Dari sudut pandang Alwan nih, itu akan mempengaruhi ke depannya nggak sih? Sangat mempengaruhi sih. Jadi kayak temanku juga jadi kan kita kan kelas online ya. Iya. Nah, ada tuh kayak kelas tapi lewat Webex. Lewat Webex kan harus makan kuota banyak kan, soalnya ada videonya itu. Nah, jadi ada temanku ini dia nggak punya kuota. Jadinya dia kayak pamit kayak izin ke dosennya buat nggak ikut gitu loh, karena keterbatasan kuota itu. Jadi itu mungkin kedepannya juga bakal ngaruh sih, kayak mungkin kita kayak fine aja loh menjalani kelas online ini. Jadi bagi yang mampu ya. Iya, mungkin kedepannya juga bakal dipakai kayak gitu, kayak kelas ini. Bakal diterapkan malah. Iya, jadi kayak udah normal-normal aja. Normal-normal aja. Iya. Nggak harus bertatapan langsung. Kayak siapa tuh Stephen King kan di Australia kan sempat seminar tuh. Jadi dia pakai dia nggak ada di sana, tapi dia di luar sana. Jadi dia tuh ngirim kayak
holografnya gitu. Jadi Ah. seakan-akan dia tuh benar-benar di sana. Oh, berarti seakan-akan berhadapan langsung. Iya, jadi misalnya kamu lagi jalan, ya kan hologram kan kayak 3D Iya, gitu kan. kayak 3D gitu Nah, kan. iya gitu sih. Kayak nyata lah. Iya, mungkin kedepannya Bakal ada Heeh. kayak gitulah teknologi kayak gitu. teknologi seperti itu sih. Tapi nih dari Alwan ya, temen-temennya itu kan di sini kan kampus UGM itu kan nggak cuman orang yang mampu, tapi kan ada Iya, iya. teman-teman yang kurang mampu. Itu Yes. ada pengalaman nggak sih kayak teman-temannya itu kesusahan dalam ini menghadapi kuliah online ini? Ada cerita nggak? Ya kayak tadi sih sebenarnya yang aku bilang yang temanku yang nggak bisa ikut di kelas WebEx itu sebelumnya itu sebelum ada dana itu bantuan dari itu. Sebelum ada bantuan Iya. 300 itu. Iya, itu dia nggak bisa ikut kelas gitulah karena keterbatasan kuota atau ada juga yang keterbatasan sinyal. Soalnya kan ada iya. yang di pelosok juga kan, ada kayak ada tuh di Bantul sana. Di Bantul sana ya. Kan, harus dia. Jauh lah ya. Iya. Itu sangat terganggu Ya ya. itu mungkin karena kan kalau kelas online kan kita juga harus ada fasilitas yang Memadai. Iya. Tapi untuk dari kesini ya, ini kan adanya COVID-19 ini kan dampaknya bukan cuma dari segi sosial ya, iya bisa Semuanya sih. semua lini kan bisa terpengaruh kan. Iya. Bahkan sampai ke ekonomi Iya. itu kan. Kira-kira dari sudut pandang Alwan nih, kita lihat dari sudut pandang Alwan yang apa ya, berhadapan langsung dengan masyarakat deh. Iya. Kira-kira tuh apa sih yang bakal dihadapi masyarakat ke depannya? Apakah akan hidup normal lagi kayak biasa atau ada Mungkin yang aku lihat sih kayak kedepannya mungkin masyarakat itu kayak akan menjadi new normal gitu loh. Kayak kehidupan yang kehidupan baru? iya, tatanan yang baru gitu. Kayak misal kita akan berhati-hati dalam berinteraksi kayak gini, jadi jaga jarak gitu atau apa. Terus kayak misal ke restoran, mungkin restorannya udah nyiapin kayak alat apa gitu buat deteksi, Buat deteksi ya penyakit. buat apa sterilisasi gitulah. Mungkin ya gitu sih, kayak ada perubahan baru lah pastinya lah. Pasti ada ya. Iya. Pasti ada perubahan baru ya. Aku kepo sebenarnya di sosiologi nih. Sosiologi itu belajar apa aja sih tentang masyarakat? Semuanya sih kalau aku bisa bilang. Kayak aku juga belajar ada sosiologi hukum, ada sosiologi ekonomi, terus sosiologi pendidikan ada, terus bencana ada, terus kelas gender ada. Pokoknya tentang semua lapisan masyarakat sih aku pelajari. Semua dipelajari. Tapi untuk kayak misal kalau di sosiologi itu ada prakteknya nggak sih, kayak terjun ke lapangannya langsung itu ada nggak sih? Ada. Jadi kan ada mata kuliah metode penelitian gitu. Nah itu jadi kita benar-benar terjun ke lapangan meneliti itu, kayak misal kita mau neliti tentang pemilu kemarin. Nah itu jadi kita neliti apa ya, orang-orang misalnya di sini di Purbalingga gitu. Iya. Nah kita di spesifiknya di Blatter gitu ya. Spesifiknya di sinilah Ya, jadi kita neliti pertanyaan gitulah, ada kuesioner, ada wawancara gitu. Itu yang terjun ke lapangannya gitu. Terjun ke lapangannya itu. Iya. Tapi sejauh ini belum ada kegiatan lain. Ada rencana nggak sih? Kalau Misal meneliti tentang COVID-19 nih. nah mungkin nggak tahu ya buat skripsi besok, nggak tahu sih. Soalnya yang terjun ke lapangan sih setauku cuman itu doang sih, penelitian, metode penelitian doang itu kayak sama besok skripsi. Skripsi ya? Sama KKN misalnya. KKN. Iya. Tapi dengan adanya ini tuh, kalau di kampus UGM tuh KKN-nya gimana sih? Ada isu-isu apa sih? Misal KKN-nya diganti jadi apa? Sekarang jadi kayak penjaga di posko itu, ada nggak sih? Ada cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Isu-isu kayak gitu KKN gitu. Kan Anda juga UGM. Iya kan udah juga tahu. Iya kan, tapi kan udah lama nggak menapak UGM.
Ya isu yang paling banter sih yang kemarin lah, yang Agni itu yang ada kasus pelecehan itu sih. pelecehan tuh. Itu kalau dari sudut pandang Alwan sendiri nih, itu kasus itu tuh gimana sih? Ya jelas salah lah ya, si cowoknya kan menurutku itu udah masuk kekerasan seksual kan. Soalnya ketika ada pemaksaan seksual dari satu pihak, terus pihak yang lain itu merasa nggak nyaman, itu menurutku udah masuk ke kekerasan seksual, jadi bisa dihukum pidana sih. Tapi kalau dari pihak kampus sendiri menanggapinya tuh gimana dengan adanya kasus? UGM mas cinta damai bos, apa-apanya sih damai. Berarti nggak ada ini ya? Iya, jadi didamaikan. Iya. Emang. Terus kalau dari kampus UGM nih, kita masih ngungkit di kampus UGM ya. Itu kan kemarin pernah ada kasus yang RUU. Iya. RUU yang demo. Yang demo itu. Yang di Gejayan. Ya. Itu kalau dari kampus UGM sendiri itu menanggapinya gimana sih? Apalagi kan Alwan ini anak-anak Visipol kan. Anak-anak Visipol kan mesti jadi penggerak di belakangnya. Dengan adanya isu-isu kayak gini tuh gimana? Kalau dari UNIF ya secara keseluruhan secara keseluruhan itu sebenarnya nggak mendukung secara langsung ya, karena kita tahu kan UNIF juga negeri kan. Ya mesti pro ke pemerintah lah. Terus dia tuh nyebarin kayak pamflet buat harusnya kan ada pamflet sebaran buat turun ke jalan terus pas dikosongkan gitu. Nah terus dari Unifnya itu kayak ngirim orang buat nge-share pamflet buat tetap di kelas aja gitu loh. Ada gitu suruhan ada himbauan seperti itu. Tapi ya, secara nyatanya, secara realnya tetap ada kegiatan itu nggak sih? Kalau dari Visipol sendiri ya itu sampai dosen pun tetap turun ke jalan sih. Sampai dosen turun ke jalan? Dia aku juga waktu itu turun ke jalan juga sama dosen. Sama jadi, dosen? Iya sebelahan gitu, banyak juga sih dosennya juga yang turun. Ya namanya juga Visipol ya. Visipol ya. Menyangkut dengan pemerintahan pasti. Kalau nggak turun ya malah gimana gitu. Agak aneh ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kalau pas aksi di Gejayan tuh kita nggak ada ricuh-ricuh ya. Iya betul. Masih aman-aman aja ya. Kecuali yang kedua tuh. Yang kedua tuh kayaknya sempat ricuh ya. Sempat ricuh ya. Apalagi yang di Jakarta, saya di pusat sana. Tapi ada pihak dari kampus yang ke Jakarta itu ada. Ada ya yang itu sih yang viral ya. Iya. Mas Fatur ya. Mas Fatur. Yang udah interview sama Aukarin. Pokari. Tapi ini kalau dari sekarang kan ada namanya pandemi COVID-19 ini kan masyarakat tuh sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat yang lain kan, yang masih mampu kan. Ya betul. Itu dari pandangan Alwan tuh benar-benar kita harus membantu atau membantunya dalam cara apa itu? Ya semua lapisan masyarakat sebenarnya harus saling support sih. Apalagi dari pemerintah sendiri. Misalnya kalau dari masyarakat tuh kayak dari lapisan menengah ke atas, misalnya mereka yang mampu itu bisa kayak donasi gitulah, bantu-bantu ke jalan, terus buat atau mungkin nyewain gor buat orang-orang yang tinggal di jalan, tempat tinggal. Ya karena kan dengan mereka yang hidup di jalan kan potensi kejahatannya kan semakin tinggi kan. Ya, mungkin itu bisa diatasi buat nyewa gor. Terus kalau yang berada di menengah ke bawah itu bisa ini sih kayak tetap di rumah aja sih, sebenarnya udah membantu banget sih. Sangat membantu. Iya, buat mutusin penyebaran ini. Iya, corona ini. Berarti Alwan ini sangat
support ya sama orang-orang yang memang apa ya punya Saya support Elite Global. Tapi secara keseluruhan mendukung nggak sih adanya kayak donasi itu? Ya jelas mendukung lah, tapi kan nggak tahu sampai kapan ini berlangsung kan. Jadinya ya agak kasihan gitu sih sebenarnya sama orang-orang yang punya uang, kan mereka mereka kan sebenarnya juga perekonomiannya kan juga terganggu kan. Jelas. Nah mungkin kalau mereka disuruh donasi terus-terusan ya kasihan juga sih sebenarnya. Jadi ya harus saling suportif gitu lah. Harus saling support ya, berarti yang menengah ke bawah ya ikut membantu memutus rantai, yang menengah ke atas membantu donasi, itu yang paling penting sih ya. Terus kemarin kan ada viral itu ada yang prank donasi yang berisi sampah nih. Dari sudut pandang Alwan nih, dengan adanya bisa dibilang kegiatan yang sembrono lah, itu gimana sih ya? Sebenarnya aku nggak ngikutin sih berita-berita. Iya, siapa sih YouTuber itu kan? YouTuber itu ya kelakuannya aja udah jelek banget lah di mata masyarakat, kan sampai dicari semua orang kan. Iya, sampai cari semua orang. Ya sekarang kan udah ketahuan juga sih. Apa ya, aneh aja ada orang bisa mikir kayak gitu sih, aneh banget sih. Sampai ada kegiatan ngasih donasi tapi isinya sampah kan? Iya, meskipun itu bisa dibilang ya bisa bilang kasarannya banci lah ya. Iya kan mereka juga manusia juga kan. Ya di mana letak hati manusia, hati kemanusiaannya lah ya. Iya, dalam menghadapi lagi pandemi. Apalagi lagi Covid gini kan. Lagi Covid kayak gini kan mesti mereka apalagi sangat membutuhkan lah. Iya, membutuhkan donasi. Aneh gitu. Iya, bisa sampai kepikiran hal-hal kayak gitu kan. Aneh. Hewan aja dikasih sampah nggak mau kan, apalagi manusia, ya kan? Tuh berarti sekarang nih untuk kedepannya nih, Awan ada rencana apa sih? Punya rencana ke depan nggak? Pasti ada sih, kayak 5 tahun ke depan ya. Udah bikin rencana sebenarnya. Udah ada planning? Iya, kayak ya yang jelas buat sekarang nuntut ilmu sebanyak-banyaknya, terus bisa lulus tepat waktu. Kalau bisa. Targetnya berapa? Ya kalau bisa minimal sih 4 tahun lah. 4 tahun ya. Terus habis lulus mungkin nggak tahu sih sebenarnya, kayak planningku tuh kayak berubah-ubah gitu loh. Random. Seiring berjalannya kejadian-kejadian gitu. Iya, misalnya ada kejadian apa, terus planningnya bisa berubah lagi. Pengen kayak gini, Ternyata misalnya pengen bangun restoran, terus ada duit masuk dari entah mana kan, bisa gitu kan. Bisa ada pemikiran seperti itu ya. Iya, ada pemikiran masuk tuh, ngikutin jalan aja sebenarnya. Ngikutin jalan. Iya, nggak tahu kedepannya gimana aslinya. Tapi kalau dari Alwan sendiri nih, ada kepikiran buat bisnis atau kerja? Lebih milih mana sih antara bisnis atau kerja nantinya kalau udah lulus? Yang jelas yang duitnya banyak sih. Patokannya uang ya. Ya kalau kerja di gaji di perusahaan internasional misalnya gaji 100 juta ya mending milih itu kan? Iya, daripada bisnis yang dari awal. Ya mending itu sih, ya tergantung itu sih. Tergantungnya materinya yang didapat. Tapi ya sebenarnya pengen juga bisnis lah. Pengen ada pemikiran bisnis. Ya lebih enggak disuruh-suruh lah ya. Kan jadi gue sendiri kan. Sebenarnya juga pengen jadi streamer juga sih. Iya. Nah itu antara dua itu nggak tahu ntar kedepannya lebih condong yang mana. Soalnya kalau dijalanin dua-duanya susah sih menurutku. Nggak bisa ya. Iya, harus fokus salah satu.
Tapi untuk selama kuliah ini Alwan kepengen kayak buka bisnis nggak sih? Nah, kalau buka bisnis itu sebenarnya Ada kepikiran pengen buka bisnis nggak selama kuliah ini? ada jelas. Terus kayak sebenarnya yang bingungnya tuh dari modalnya sendiri sih. Modalnya tuh kepikiran dari mana gitu loh. Kayak masalah dana itu susah lah gitu lah. Kalau joinan sama temen juga menurutku apa ya, takut Pemikirannya bukan beda. pemikiran, kayak kepercayaannya lebih beda. trustnya lebih ya gitulah, masih ragu-ragu. Masih ragu. Tapi tetap ada kepikiran pengen buka ya. Iya, kalau ya misalnya kalau ada uang kaget apa dari mana gitu kan, Uang datang iya, tiba-tiba. uang datang dari langit ya jelas buka itulah diskon. Yang uangnya jelas masuk banget. Iya. Diskotik. Tapi dari persepsinya Alwan sendiri nih, melihat teman-teman yang bisa buka bisnis sendiri tuh gimana sih? Harusnya saya yang tanya ke Anda sih. Tadi kan saya lagi tanya nih, kan persepsinya melihat teman-teman yang bisa buka bisnis pada saat kuliah tuh gimana? Ya bagus sih sebenarnya sih, kayak dia tuh bisa ngimbangin ngerjain di kampusnya, terus bisa ngimbangin di luarnya gitu, terus juga ada ngurangin apa ya, beban dari orang tua sendiri. Ya sebenarnya pengen juga sih kayak gitu. Tapi masih belum. Ya masih cuman pengen doang lah. Pengen tapi masih ragu-ragu buat bisa. Aksinya belum ada gitu. Kepengen bisnis juga, bisnis apa gitu kayak. Bingung ya, masih Iya. bingung mau bisnis apa ya. Iya, kayak nyari marketnya yang susah, terus nentuin apa sih modal-modalnya gitu. Modal-modalnya, harga Iya. jual itu kan masih takut rugi masih juga. takut rugi ya. belum berani mengambil Iya. resiko kan. Waduhnya, bener. Terus nih, terakhir nih ya. Ini terakhir nih. Kalau dari Alwan nih ya, Iya. harapannya untuk Indonesia saat Waduh. ini apa sih buat masyarakat Indonesia saat ini? Ya kalau buat sekarang ya tolonglah ya, jangan kalau pengen keluar ya pakai masker lah, kan lagi menghadapi COVID kan. Tapi gini. Kalau buat mereka yang harus kerja di luar ya tolong pakai masker, terus diingetin juga satu sama lain. Terus bagi mereka yang nggak ngapa-ngapain ya tetap di rumah aja sih, biar ini cepat kelar lah. Iya, Kan biar- kita biar juga pengen terputus lah ya. Iya, pengen nongkrong di luar juga. Iya, pengen Iya. kumpul-kumpul lagi. Katanya aku pengen gini-gini juga. Itu cita-cita sih kalau udah selesai. Terus apa ya, ada pesan-pesan nggak sih buat calon mahasiswa baru ini, kan udah mendekati ke apa namanya SPM, ada Jen Mandiri, itu ada Iya. pesan-pesan nggak sih biar bisa masuk Universitas Gadjah Mada, masuk kantong UGM? Di kantong UGM-nya nggak usah disebut aja. Sebenarnya aku juga nggak pengen masuk situ sih. Itu kan gara-gara aku juga nggak tahu siapa yang ngirim di situ kan. Jadi masuk itu kayak ada tekanan sendiri gitu loh. Kayak apa ya? Kayak insecure gitu gitu. Malah insecure? Iya, kayak apa sebenarnya seganteng itu, takutnya juga ekspektasi orang beda Ekspektasi sama orang, iya. itu sih, lebih ke arah situ sih. Kalau buat yang mau ujian ya, udah SBM Kayaknya sih udah loh. Kayaknya baru apa? Kayaknya belum. Oh, katanya belum. belum ya. Kayaknya baru SNM. Jalur rapot. Intinya belajar lah. Intinya belajar. Terus juga memperbaiki diri dulu sendiri, terus memperbaiki hubungan sama orang lain, dan yang terakhir sama yang di atas. Yes.
Kan dengar-dengar kan dulu Alwan sebelum di UGM ini kan pernah kuliah di kampus lain kan. Iya. Itu kenapa sih awalnya dulu sampai kepikiran buat pindah di UGM? Sebenarnya sih enggak, dari awal aku kuliah di UMY Nah, itu nggak ada pikiran sama kali buat pindah ke kampus manapun gitu. Terus habis jalani 1 semester itu dimasuk ke semester 2, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kepikiran buat masuk ke univ lain gitu. Univ lain itu maksudnya aku mikirnya harus yang terbaik gitu loh. Harus yang terbaik. Iya, jadi aku milihnya ya bisa UI atau UGM sih. Kalau ITB kan kebanyakan dari teknik atau desain. Jadi aku milihnya di UGM. Terus waktu SBM tuh aku ketiganya juga UGM semua gitu. UGM semua tiga-tiganya. Iya, jadi aku mikirnya kalau nggak masuk yang terbaik ya Nggak ambil lah. Iya, kenapa nggak di UMY aja gitu? Sama aja gitu loh. Sama aja. Dan menurutku itu sih, nggak tahu ya dari kalian ya, itu opini ku pribadi. Berarti dulu cuman random aja, cuman random buat milih lanjut di kuliah atau di univ lain gitu. Sebenarnya ada tuntutan lain juga sih, kayak pengen ngebahagiain orang tua, terus ngebuktiin ke orang lain juga. Ke orang lain. Terus kayak ada tuntutan secara nggak langsung ya dari orang tua seseorang lah. Orang tua ya seseorang. Itu berarti kayak tuntutan seperti apa sih? Tuntutan kita harus sukses atau tuntutan Kalau tuntutan gimana? Tuntutan berupa apa sih? ini secara nggak langsung sih menurutku, bukan tuntutan kayak kamu harus gini-gini. Kamu harus gini-gini gitu. Tuntutan dari mertua lah. Dan Calon mertua. Calon mertua dulu. Iya. Jadi apa ya, kayak jadi takutnya tuh dia ngelihat aku tuh kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Iya, kamu dari univ swasta gitu apa. Sebenarnya sih mereka fan-fan aja. Cuman kan aku ngerasanya kayak aduh, nggak enak nih kalau berarti ada pikiran liar ya. ada ingin membuktikan gitu loh, ada ya, mereka ada pembuktian gitu dari aku sendiri gitu. Terus kalau udah masuk di univ terbaik kan kayak ada kebanggaan tersendiri kan dilihatnya kan wah gitu. Iya. Berarti ada hal positif lah ya dari calon mertua dulu. Dari berpacaran. Dari berpacaran ada hal Iya. positif yang didapat ya. Iya. Sekarang udah bisa di UGM. Iya, sih. Iya. Terus apa namanya? Untuk kedepannya tuh ada pembuktian lagi nggak kepada orang lain? Waduh. Kepada siapa ya? Mungkin kepada Ya pada orang lain kan banyak. iya sih, Nggak kayak cuman cewek, nggak cuman ya jelas ada sih, kayak pengen nunjukin sebenarnya aku ini bisa loh, gitu, bisa di atas gitu loh, gitu doang sih. Kayak ya nggak ada spesifik ke siapa sih. Itu mungkin juga secara keseluruhan ya, buat iya, keseluruhan. iya, gitu doang. Mungkin kalau ada spesifiknya juga bakal bikin termotivasi lagi sih. Berarti Alwan ini termasuk orang-orang yang apa ya, bisa menciptakan pikiran-pikiran yang bisa memotivasi dirinya sendiri. Salah satu orang yang seperti itu ya. Enggak sih. Ada dari orang lain juga sebenarnya ya, yang bikin termotivasi, misal kayak ya yang jelas mungkin dari pacar gitu, pengen nunjukin juga kan kalau pacaran kan mesti pengennya nikah di usia muda gitu kan. Nah mungkin kalau usia muda, nah itu sih mungkin gitulah, jadi pengen sukses cepet gitu, ya pengen ada tuntutan buat sukses cepet lah ya. Iya. Mungkin kalau ada seseorang itu lebih termotivasi. Berarti dengan adanya pacar itu sangat membantu ya. Yes. Selama kehidupan Alwan Iya, sekarang ini sangat membantu. Iya, iya. Adanya pacar itu. Kayak ngerubah pikiran aku dari misalnya
cara melihat orang lain, terus harus berbuat baik gitu, terus kayak hal kecil apa kayak saling membantu gitu, terus jangan pandang rendah orang lain. Itu sebenarnya yang bikin aku berubah sih. Kayak dulu kan aku pikirannya kayak masih egois banget. Masih egois pada diri sendiri ya. Iya, sekarang mungkin lebih memikirkan orang lain gitu. Berarti bisa dikatakan pacar itu mendewasakan diri lah ya. Nah, iya benar sih. Setuju kan? Setuju kan? Ya mungkin sekian lah obrolan kita dengan Alwan ya. Itu aku mau tanya sebenarnya ini mau apa nih? Bisam ya? Bisam nih acara apa sebenarnya aku tanya? Sebenarnya Bisam itu kita apa ya? Kita ngobrol dengan teman-teman lama. Teman-teman lama ini maksudnya teman-teman lama lah, teman-teman lama kita. Itu kita ngobrol, mengulik masalahnya dan masalah di mana. Siap. Itu tujuan awal dari Bisam itu sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Iya, benar sih. Setuju. Jadi bisa buat kenangan nantinya. Buat besok ke depannya. Kedepannya kan kita nggak tahu besok jadi apa. Jadi kan nanti bisa lihat ini. Oke, jadi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. See you di next video selanjutnya.